Halo, perkenalkan nama saya Nanda Restanena, NRP 52131027 akan mempresentasikan mengenai proteksi aset informasi. Nah, outline yang pertama mengenai proteksi aset informasi yaitu adanya mengapa penting proteksi aset informasi. Kemudian outline kedua yaitu faktor-faktor apa saja mengenai proteksi aset informasi, dan yang ketiga yaitu klasifikasi dan inventarisasi. Untuk yang pertama yaitu mengapa penting proteksi aset informasi. Nah, di sini ada yang pertama karena keamanan aset informasi itu pentingnya manajemen adanya tersedianya informasi, sehingga manajemen ini menjamin ketersediaan sistem informasi. Kemudian yang kedua yaitu memastikan integritas informasi yang disimpan. Kemudian yang ketiga menjaga kesesuaian peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu menjaga kerahasiaan data. Jadi di manajemen keamanan informasi ini menjaga kerahasiaan data yang sensitif yang akan disimpan dan yang dikirimkan. Selanjutnya, outline kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen keamanan informasi. Faktor pertama yaitu adanya dukungan manajemen senior, kemudian adanya komitmen manajemen senior, terus kebijakan dan prosedur, kemudian pemantauan dan kepatuhan, kemudian penanganan insiden dan risiko. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan inventarisasi. Nah, di sini itu akan dijelaskan informasi-informasi yang mencakup dalam catatan inventoris untuk setiap aset. Harus mempunyai identifikasi aset. Jadi aset ini diidentifikasikan apa nama aset tersebut, kemudian tipe asetnya seperti apa. Kemudian nilai organisasi. Nilai organisasi itu nilai relatif terhadap organisasi. Kemudian tempat di mana aset tersebut berada. Kemudian klasifikasi risiko diklasifikasikan berdasarkan high, medium, dan low. Kemudian kelompok aset ini akan dikelompokkan berdasarkan aset yang paling penting sampai aset yang tidak terlalu penting. Kemudian kepemilikan, siapa yang memiliki aset tersebut atau tanggung jawab sebuah aset. Kemudian pemelihara yang ditunjuk, siapa yang berhak untuk memelihara aset tersebut. Selanjutnya yaitu logistik akses. Outline pertama sistem akses permission. Outline kedua kebijakan dan keutamaan. Outline ketiga path of logical access. Outline keempat control software. Kelima identification and authentication, dan yang terakhir yaitu security administration. Selanjutnya menuju ke sistem access permission. Nah, di sistem access permission ini siapa saja yang berhak untuk mengakses sistem dan untuk apa mereka mengakses sistem. Kemudian seberapa tingkat akses yang akan diberikan, apakah full akses atau cuma beberapa hal yang boleh dilihat. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk menentukan hak akses dan tingkat akses. Kemudian persetujuan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk akses. Jadi semua pertanyaan ini harus dijelaskan dengan clear, dengan baik-baik, karena akan mencakup keamanan sistem informasi. Selanjutnya kebijakan dan keutamaan. Di sini kebijakan dan keutamaan akses kontrol. Keutamaannya yaitu memberlakukan kebijakan keamanan perusahaan,
Kemudian membandingkan sensitivitas sumber daya informasi. Kebijakannya memaksa pemilik data untuk berbagi sumber daya informasi. Selanjutnya, path of logical access. Nah, di sini tuh ada general point untuk masuk ke logical access. Yang pertama, network connectivity, hubungan antar jaringan, remote access, operator console, online workstation atau terminal. Selanjutnya, control software. Nah, control software dalam logical access ini berfungsi untuk mencegah akses yang tidak sah, sehingga perlu adanya kontrol. Kemudian selektif dalam modifikasi data sensitif organisasi. Jadi dalam modifikasi data itu tidak sembarangan memodif. Kemudian menjaga penggunaan sistem fungsi kritis. Selanjutnya yaitu identification dan authentication. Nah, di identification dan authentication itu kerentanan umum yang ada, antara lain metode autentikasinya lemah, kurangnya kerahasiaan dan integritas informasi autentikasi yang tersimpan. Kemudian kurangnya enkripsi untuk autentikasi dan perlindungan informasi yang dikirimkan melalui jaringan. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan user tentang risiko yang terkait dengan password, token keamanan. Nah, di sini tuh kita harus aware terhadap password kita, dimana password itu harus memiliki minimal 8 karakter, harus kombinasi alfanumerik, huruf besar dan kecil, dan karakter khusus. Kemudian ID login tidak digunakan, harus dinonaktifkan untuk keamanan sistem informasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.